Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Novitasari dari kelas MA21 BA1 SDM. Di sini saya akan memberikan komentar pada artikel yang berjudul PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara, terutama untuk mendukung negara pembangunan. Lalu dampak pada konsumen, kenaikan tarif ini langsung mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok yang berpenghasilan rendah yang lebih sensitif terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Dampak harga barang dan jasa, efek pada inflasi, tarif PPN yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan ketekanan inflasi karena harga barang dan jasa akan naik. Ini perlu diimbangi dengan kebijakan lain untuk mengurangi dampaknya. Stimulus listrik diskon, yaitu pemberian diskon 50% pada tarif listrik, merupakan langkah strategis untuk meringankan beban biaya energi rumah tangga. Bantuan beras untuk masyarakat miskin, langkah ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang penting, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Lalu pembebasan PPN untuk barang strategis, kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Lalu keberlanjutan kebijakan sosial, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat dengan melanjutkan pembahasan PPN pada barang-barang penting seperti beras, daging, dan ikan. Efisiensi distribusi stimulasi penting memastikan bahwa stimulus seperti bantuan beras dan subsidi listrik dapat tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan kelompok yang paling membutuhkan. Lalu keberpihakan pada rakyat miskin. Kebijakan pembebasan PPN pada kebutuhan pokok adalah langkah yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Dan penerimaan negara, kenaikan PPN diharapkan memberikan tambahan pemasukan signifikan untuk menandai program pembangunan dan kesejahteraan. Dan dampaknya pada sektor usaha, pelaku usaha mungkin menghadapi tantangan dalam menyesuaikan harga produk mereka agar tetap kompetitif di pasar. Efektivitas pada UMKM untuk berpotensi berdampak secara signifikan karena dikarenakan kenaikan tarif PPN dapat mengurangi daya beli pelanggan mereka. Dan fleksibilitas kebijakan, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap fleksibel untuk menanggapi perubahan kondisi ekonomi global dan domestik. Pengelolaan risiko inflasi, pemerintah harus memantau perkembangan inflasi akibat kenaikan tarif PPN dan segera mengambil langkah mitigasi bila diperlukan. Dan efektivitas jangka panjang, kenaikan tarif PPN memberikan manfaat jangka panjang bagi stabilitas fiskal, tetapi juga membutuhkan strategi yang matang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Peran komunitas publik, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan kenaikan tarif PPN dan langkah-langkah kompensasi yang diberikan. Transparansi anggaran penting bagi pemerintah untuk menunjukkan bagaimana tambahan penerimaan PPN akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan layanan politik. Lalu stimulasi ekonomi, stimulus seperti diskon listrik dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi. Prioritas pada ketahanan pangan, pembebasan PPN untuk bahan pangan strategis menunjukkan fokus pemerintah pada ketahanan pangan normal.
keseimbangan kebijakan, kenaikan PPN perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendorong investasi dan konsumsi agar dampaknya tidak menghambat pertumbuhan ekonomis. Dampak pada konsumsi, masyarakat mungkin mengurangi konsumsi barang dan jasa yang transparansi agar sampai kepada penerima yang berhak. Keberlanjutan ekonomi, kenaikan PPN harus diiringi dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Respon dan dunia usaha. Dunia usaha mungkin perlu waktu untuk beradaptasi dengan kebijakan ini, terutama dalam hal penyesuaian harga. Keadilan pajak, pemerintah perlu terus mendorong keadilan pajak dengan memastikan bahwa kelompok berpenghasilan tinggi turut berkontribusi lebih kuat. Peningkatan daya saing, diskon listrik dapat membantu sektor usaha menjaga daya saing di pasar global. Pengurangan ketimpangan, bantuan besar, dan pembebasan PPN untuk barang strategis adalah langkah yang relevan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dan fokus pada pembangunan infrastruktur, penerimaan tambahan dari PPN yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Efektivitas dan efek dan pasar konsumen mungkin lebih memilih barang yang dikenakan PPN lebih rendah atau dibebaskan dari PPN. Keberlanjutan program stimulus, pemerintah harus merancang program stimulus dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal jangka panjang dan efektivitas pada sektor pertanian. Pembebasan PPN untuk kebutuhan pokok mendukung sektor pertanian, terutama dalam menjaga komoditas. Fokus pada pendidikan publik. Pembebasan PPN untuk pembebasan PPN dapat meningkatkan literasi pajak masyarakat untuk mendukung penerimaan dan pengelolaan pajak yang lebih baik. Responsif terhadap kritik. Pemerintah menjaga harga kebutuhan pokok stabil menjadi prioritas, sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Tantangan distribusi. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan beras didistribusikan secara merata sehingga ke daerah terpencil. Efek pada investasi, stabilitas ekonomi yang dihasilkan dari kenaikan PPN dapat menarik lebih banyak investasi jangka panjang. Kemitraan dan swasta. Pemerintah dapat bekerja dengan sektor swasta untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar. Dampak pada gaya hidup, konsumen mungkin mengubah gaya hidup mereka untuk mengurangi pengeluaran pada barang dan jasa yang dikenakan PPN lebih tinggi. Efek pada pasar regional, kebijakan ini dapat mempengaruhi daya saing Indonesia pasar regional, terutama dalam konteks perdagangan ASEAN. Peran teknologi, kebijakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi bantuan sosial dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Fokus pada ketahanan ekonomi, kebijakan ini harus diarahkan untuk mendukung ketahanan ekonomi jangka panjang. Kolaborasi dengan daerah, pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif. Evaluasi berkala, pemerintah harus terus mengevaluasi dampak kenaikan PPN untuk memastikan bahwa kebijakan ini mencapai tujuannya. Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% yaitu adalah langkah penting dalam memperkuat penerimaan negara. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi stimulus dan pembebasan PPN untuk barang strategis yang bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat. Perlunya memonitoring dampak ekonomi. Pemerintah harus secara efektif memantau dan meningkatkan kualitas layanan publik dengan tambahan pendapatan dari PPN. Pemerintah perlu memastikan adanya peningkatan nyata dalam pelayanan publik seperti pendidikan
pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Dukungan pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN, sehingga insentif khusus mungkin dibutuhkan untuk menjaga daya tarik destinasi lokal. Pengawasan terhadap penyalahgunaan program. Dalam pelaksanaan stimulus seperti bantuan beras, pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan atau korupsi. Pemberdayaan masyarakat, yaitu selain bergantung pemerintah juga selain bantuan langsung, pemerintah juga mempertimbangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan. Efek jangka pendek dan investasi konsumen. Dalam jangka pendek, konsumsi rumah tangga mungkin menurun, sehingga perlu strategi mitigasi untuk menjaga momentum ekonomi. Peningkatan kepercayaan investor, transparansi dalam penggunaan dan hasil PPN yang lebih tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam ekonomi Indonesia. Insentif dalam pengusaha kecil, pemerintah perlu memberikan insentif tambahan seperti pengurangan pajak penghasilan atau pembiayaan murah untuk membantu UMKM beradaptasi dengan kebijakan baru. Efek dan harga properti. Dengan kenaikan tarif PPN, harga properti residensial atau komersial yang terkena pajak ini meningkat sehingga mempengaruhi daya beli. Peran bank sentral. Bank Indonesia harus bersinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas moneter, terutama dengan mengatur kebijakan suku bunga yang mendukung. Peningkatan kesejahteraan daerah mendapat tambahan dari kenaikan PPN juga harus dialokasikan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan di daerah terpencil. Fokus pada ekonomi lokal, pemerintah dapat mendorong mengembangkan ekonomi lokal melalui insentif untuk usaha yang bergerak di sektor kebutuhan pokok. Efek psikologis pada masyarakat. Pengumuman kenaikan tarif PPN bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, sehingga strategi komunitas yang baik sangat penting. Lalu keseimbangan antara kebijakan pajak dan stimulus. Kebijakan ini harus menjadi bagian dari strategis yang lebih besar, penciptaan keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendataan masyarakat miskin dengan adanya bantuan seperti subsidi listrik dan beras. Pemerintah perlu memastikan data penerima manfaat selalu diperbarui untuk menghindari ketidaktepatan sasaran. Efek pada perubahan pola konsumsi. Konsumsi mungkin akan mengurangi konsumsi barang-barang mewah atau non esensial yang dikenakan tarif PPN tinggi. Evaluasi regional. Pembedaan dampak kenaikan PPN di wilayah urban dan rural perlu diperhatikan, mengingat tingkat konsumsi dan pendapatan yang bervariasi. Kolaborasi antar stakeholder. Kebijakan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilannya. Perencanaan jangka panjang. Pemerintah harus mempertimbangkan skenario jangka panjang untuk memastikan kenaikan PPN tidak melemahkan daya beli masyarakat secara permanen. Peningkatan efisiensi anggaran. Dengan tambahan pendapatan PPN, pemerintah harus meningkatkan efisiensi dan pengelolaan anggaran, menghindari pemborosan dan memprioritaskan program strategis. Peran akademis dari lembaga riset. Evaluasi dan lembaga riset dari lembaga riset dan akademis tentang dampak kebijakan ini dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah.
Efek pada digitalisasi ekonomi, pelaku usaha berbasis digital mungkin perlu melakukan penyesuaian operasional untuk mengatasi dampak kenaikan tarif PPN. Penguatan sektor pertanian dalam jangka panjang, pembebasan PPN pada bahan pangan dapat memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas. Fokus pada stabilitas harga, kebijakan PPN DETP 1% untuk bahan pokok seperti tepung terigu dan minyak kita menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengaruh pada konsumen rumah tangga dengan tarif PPN tetap di 11% untuk barang tertentu. Daya beli masyarakat dapat lebih terjaga terutama untuk kelompok pendapat menengah ke bawah. Dukungan untuk 5 sektor industri, gula industri yang memainkan peran signifikan dalam sektor pengelolaan dapat insentif strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor ini. Efek pada biaya produksi, kebijakan ini dapat menekankan biaya produksi industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada gula sebagai bahan baku utama. Komitmen untuk ketahanan pangan dengan memberikan fasilitas PPN untuk bahan pokok, pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dampak pada harga minyak goreng, minyak kita sebagai produk yang produk minyak goreng bersubsidi akan tetap terjaga bagi masyarakat, menjaga ketersediaan bahan pokok yang penting. Manfaat untuk kelompok rentan, bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan untuk desil 1 atau 2 adalah langkah signifikan untuk membantu kelompok rentan menghadapi kenaikan biaya hidup. Efek daya saing produk lokal dengan adanya produksi yang lebih rendah karena PPN DTP produk lokal dapat lebih bersaing di pasar domestik internasional. Stimulus untuk pemulihan ekonomi, kebijakan ini mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau. Peran strategis gula industri dengan kontribusi 36,3% pada sektor pengolahan, insentif pada gula industri memperlihatkan bahwa pemerintah memahami pentingnya bahan baku ini untuk industri. Efisiensi penggunaan subsidi. Kebijakan PPN DTP lebih berfokus dibanding subsidi langsung karena langsung mempengaruhi harga pasar tanpa investasi tambahan. Respon terhadap inflasi dengan menjaga harga bahan pokok yang stabil, kebijakan ini dapat membantu mengendalikan inflasi domestik. Dukungan pada UMKM, kebijakan ini bermanfaat bagi UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman karena dapat mengurangi biaya operasional mereka. Distribusi yang tepat sasaran, bantuan pangan untuk desil 1 dan 2 memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling membutuhkan mendapatkan bantuan langsung. Dampak positif pada investasi, stabilitas harga bahan pokok dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, terutama di sektor pengolahan pangan. Efek pada konsumen akhir dapat merasakan harga yang lebih stabil pada produk kebutuhan pokok meskipun ada kenaikan tarif PPN secara umum. Dan fleksibilitas kebijakan fiskal, kebijakan PPN DTP menunjukkan bahwa pemerintah memiliki fleksibilitas dalam merancang kebijakan fiskal untuk mendukung ekonomi. Dampak pada harga pasar, kebijakan dapat membantu menaikkan harga pasar terutama pada barang-barang kebutuhan pokok. Pemantauan harga pasar. Pemerintah harus memantau harga bahan pokok di pasar untuk memastikan kebijakan PPN DTP benar-benar berdampak. Efek pada pertumbuhan ekonomi lokal.
efek pada pertumbuhan ekonomi lokal, yaitu kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah penghasilan berbahan pokok, peningkatan kepercayaan publik. Kebijakan yang transparansi dan tepat sasaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kebijakan PPNDTP dan bantuan pangan merupakan langkah strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi. Namun, implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat adalah kunci keberhasilan. Lalu, peluang dan diversifikasi produk. Dengan biaya bahan baku yang rendah, pelaku usaha dapat bereksperimen